Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Seseorang yang sekuat Demon God of Death sebenarnya telah dibunuh di medan perang, dan ini terjadi setelah dia menggunakan transformasi Demon God dan Demonic Collapse Technique. Ini terlalu mengejutkan bagi semua dewa iblis. Para iblis yang telah menyerang dengan gila-gilaan tampaknya menggunakan semacam obat dan efeknya segera tampak memudar saat itu. Keempat Raja Iblis segera menghentikan serangan mereka dan terbang kembali terlebih dahulu. Target mereka adalah pilar Dewa Iblis Demon God of Death. Samigina sudah mati, jadi Dewa Kematian Iblis yang baru pasti akan lahir dari mereka berempat. Sangat mungkin bahwa ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka dalam hidup mereka, jadi siapa yang masih bisa diganggu untuk melawan manusia. Dengan mundurnya mereka, apakah iblis yang tersisa masih memiliki kapasitas untuk bertarung di bawah hujan suci? Pasukan mereka segera runtuh dan iblis yang tersisa, berjumlah kurang dari 5.000, dengan cepat mundur. Mereka mengepakkan sayap dan terbang kembali menuju perkemahan iblis. Pusat kekuatan Benteng Tenggara mengejar beberapa kilometer dan menghabisi hampir 1.000 iblis lainnya, sebelum kembali ke Benteng Tenggara. Cair tidak kembali ke Benteng Tenggara. Setelah menggunakan seni terakhir Dewa Kematian, dia langsung jatuh dari langit, mendarat di Menara Keabadian dan menghilang. Menara Keabadian baru saja mendarat di depan Benteng Tenggara. Menara besar yang berdiri setinggi 100 meter bersinar dengan cahaya lembut, memurnikan jiwa-jiwa yang telah mati di medan perang dan juga menyalurkan kekuatan pemurnian ini ke menara untuk Cair gunakan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Mundur dan mendirikan kemah. Di kejauhan, para dewa iblis yang tersisa pada dasarnya memberi perintah kepada berbagai klan di tentara pada saat yang sama. Mereka mundur 10 km dan mendirikan kemah di sana. Setelah keterkejutan mereka hilang, mereka semua melakukan berbagai perhitungan di kepala mereka. Mereka telah kalah dalam pertempuran ini dan itu adalah kerugian besar. Iblis menderita kerugian terbesar, hampir sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan komandan pasukan ini, Samigina, telah gugur dalam pertempuran. Kesalahan atas kekalahan ini jelas berada di pundak Dewa Kematian Iblis ini. Jelas, Benteng Tenggara adalah tulang yang sangat sulit untuk dipetik. Mereka semua telah menyaksikan susunan sihir yang menakutkan. Apakah masih ada orang yang cukup berani untuk terus memimpin tuduhan itu? Terlebih lagi, pasukan iblis benar-benar kelelahan sekarang dan moral mereka menjadi sangat rendah sehingga mereka hampir memberontak. Para dewa iblis hanya bisa mengumpulkan kembali pasukan dan melanjutkan setelah mereka beristirahat. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melaporkan hasil pertempuran kepada Kaisar Dewa Iblis secepat mungkin dan meminta Kaisar Dewa Iblis untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bisa merebut Benteng Tenggara. Dibandingkan dengan Iblis, Benteng Tenggara telah menjadi lautan kegembiraan. Pada dasarnya setiap manusia menyemangati nama Long Hao Shen dan Cair. Pahlawan mereka telah menyelamatkan Benteng Tenggara dan membunuh Dewa Kematian Iblis. Saat itu, ketua dan wakil ketua hampir menjadi simbol kemanusiaan di hati mereka. Meskipun Benteng Tenggara telah menderita kerugian yang cukup besar dalam pertempuran ini, mereka tidak kehilangan banyak kekuatan terkuat mereka, sementara moral para iblis telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa mengulangi apa yang terjadi hari ini. Wajah Qiu Yonghao memerah karena kegembiraan saat matanya berkaca-kaca. Kemenangan itu memungkinkan mereka melihat harapan umat manusia untuk keluar dari kegelapan. Mata para pahlawan abadi juga bersinar. Kemenangan juga memungkinkan mereka untuk melihat cahaya fajar dalam kegelapan. Jalur gunung penentang naga. Dengan mendengus, Long Hao Shen terbangun dari pikirannya. Armor of Eternity pada dirinya berubah menjadi 13 garis cahaya, menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan sekejap, Long Yating telah berubah kembali menjadi bentuk manusia dari pedang raja. Sebelumnya, Long Hao Chen telah menggunakan pedang keabadian dan pedang Raja Yating untuk menggunakan mata Braham. Ditambah dengan perpaduan Domain of Eternity dan Light God Domain, dia mampu memblokir serangan terakhir dari Samigina. Dengan wajah yang agak pucat, Long Hao Shen menutup matanya sekali lagi. Dia segera memasuki kondisi kultivasi. Yating duduk di belakangnya dan menekan tangannya di tengah punggungnya, menuangkan atribut cahaya murni ke tubuhnya untuk membantu penyembuhannya. Bepergian melalui ruang dan berturut-turut melemparkan mata Braham. Dan hujan suci mengambil korban yang cukup besar di Long Hao Shen.
Meskipun dia tidak membayangkan Samigina akan begitu sulit untuk dihadapi, dia akhirnya mencapai tujuannya menggunakan rencana cadangan. Dia telah membunuh Dewa Kematian Iblis. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia gagal menghancurkan pilar Dewa Iblisnya juga. Namun, dengan kematian Samigina dan pilar Dewa Iblis rusak berat, tidak mungkin bagi Dewa Kematian Iblis yang baru untuk mencapai level yang sama dalam abad berikutnya. Mengapa Cair bisa muncul di benteng Tenggara yang begitu jauh dari jalur gunung penentang naga? Itu semua karena apa yang telah berhasil dikumpulkan oleh Temple Union selama beberapa milenium terakhir. Ada harta spasial yang mereka simpan, yang disebut gulungan teleportasi tetap. Itu hanya bisa mengirim satu orang ke lokasi tetap. Hanya ada total 3 gulungan ini. Cair telah menggunakan gulungan ini untuk mencapai benteng Tenggara, memungkinkan dia untuk menahan Demon God of Death. Dia awalnya bisa membawa lebih banyak orang bersamanya melalui menara keabadian, tetapi Long Hao Shen memutuskan pada akhirnya untuk dia pergi sendiri setelah memperhitungkan penyebaran benteng Tenggara dan tekanan luar biasa dari jalur gunung penentang naga dari iblis. Kaisar Dewa. Setelah Cair pulih, dia perlu menggunakan scroll teleportasi tetap kedua untuk kembali. Dan, itu tidak semua misi yang harus dilakukan Cair. Susunan sihir ringan yang telah memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran dengan membantai sebagian besar tentara Vien adalah hasil karya pahlawan abadi. Sementara pahlawan abadi tertidur selama ribuan tahun, mereka tidak menghabiskan seluruh waktu dalam keadaan tidak sadar. Bagaimanapun, mereka masih memiliki umur ribuan tahun sebagai undead. Beberapa penyihir menghabiskan banyak waktu mempelajari sihir elf yang ditinggalkan elf kuno. Mereka benar-benar berhasil membuat sesuatu. Keuntungan terbesar mereka adalah keberadaan yang disebut perangkap magis. Logika di balik perangkap magis sangat sederhana. Itu memperbaiki sihir ke lokasi tertentu dan menyiapkan cara untuk memicunya. Itu bisa langsung dipicu ketika musuh masuk ke perangkap, atau bisa dipicu dari jarak jauh. Selama ada bahan yang cukup, membuat perangkap magis bahkan bisa lebih mudah daripada membuat gulungan magis. Namun, itu membutuhkan banyak rahasia sihir elf kuno untuk melakukannya, yang telah hilang di zaman sekarang. Pahlawan abadi telah membawa sihir esoterik ini kembali ke umat manusia dan juga menggunakannya di medan perang. Namun, hanya ada 3 penyihir yang tahu cara membuang jebakan magis. Setelah mempertimbangkan segalanya, Long Hao Shen memutuskan bagi mereka untuk membuang semua jebakan mereka di benteng Tenggara. Meskipun benteng Tenggara sudah memiliki orang-orang dari semua 6 panggilan, kekuatan puncak setiap benteng masih berasal dari kuil yang bertanggung jawab atas benteng. Kuil prajurit dan kuil spiritual relatif lebih lemah di medan perang. Ditambah dengan betapa kuatnya klan Vien di bawah komando Samigina, mereka akan lebih baik memusatkan kemampuan ketiga penyihir bersama-sama untuk memberikan kejutan kepada Dewa Kematian Iblis daripada menyebarkan jebakan. Ini juga menentukan hasil pertempuran di benteng Tenggara. Meskipun ada beberapa kemunduran di sepanjang jalan, Long Hao Shen masih berhasil mencapai tujuannya. Dengan informasi Yue Ye yang dipastikan benar, dia harus memberikan pukulan telak pada iblis yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pada dasarnya untuk menghancurkan moral pasukan iblis sepenuhnya, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba mengambil alih wilayah Tenggara. Benteng lagi. Dalam seluruh rencana Long Hao Shen melawan setan, pertempuran benteng Tenggara benar-benar penting. Hanya dengan memenangkan pertempuran itu dia dapat membangun fondasi dari semua strategi pertempurannya. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis dapat mengambil tindakan kapan saja, dia bahkan ingin mengunjungi benteng Tenggara secara langsung. Malam turun, tetapi benteng Tenggara tetap terang benderang. Semangat perayaan mereka bahkan menyebabkan kembang api di dalam benteng. Di bawah komando Qiu Yonghao, para prajurit bahkan memasang panci besar di dinding dan mulai memasak potongan daging yang harum. Selain melarang alkohol, para prajurit yang melindungi benteng memiliki banyak daging dan makanan. Ya, setelah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak menghadiahi tentara dengan pesta? Adapun iblis, mereka jauh lebih menyedihkan. Setelah perjalanan panjang, mereka bertempur sepanjang hari dan malam, sementara satu-satunya pasukan yang dapat dianggap dalam kondisi sempurna, para iblis, telah dimusnahkan. Bahkan sampai sekarang, keempat Raja Iblis masih memperebutkan pilar Dewa Iblis. Meskipun masih ada lebih dari 300.000 tentara yang tersisa, mereka semua benar-benar kelelahan. Yang paling penting,
untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan bahwa Samigina yakin mereka bisa menembus benteng Tenggara secepat mungkin, perbekalan tentara sangat terbatas. Sekarang setelah mereka memasuki ritme pertempuran yang berlarut-larut, para Dewa Iblis terpaksa dengan hati-hati mengalokasikan perbekalan terbatas setelah berdiskusi. Ketika mereka mengirim seseorang untuk melapor ke Kaisar Dewa Iblis, mereka juga mengirim orang ke Provinsi Tengah untuk mengumpulkan perbekalan. Ini akan menjadi penantian setengah bulan hingga 1 bulan paling tidak, sementara perbekalan yang mereka bawa hanya bisa bertahan paling lama 10 hari. Mereka dipaksa untuk menjatah makanan mereka. Akibatnya, bahkan ketika pasukan iblis benar-benar kelelahan, setiap iblis hanya diberi roti kukus yang setara dengan manusia dan semangkuk bubur makanan setelah mendirikan kemah. Jangankan daging, mereka bahkan tidak punya rebusan daging. Setelah pertempuran seperti itu, moral mereka telah mencapai titik terendah sepanjang masa dan mereka bahkan tidak bisa memberi makan diri mereka sendiri. Berbagai klan semuanya sangat marah. Namun, pemberontakan tidak terjadi. Lagi pula, ada lebih dari 10 dewa iblis di sini yang mengawasi situasi dan pasukan iblis terlalu lelah. Akibatnya, setelah memakan makanan yang hampir tidak mengisi perut mereka, mayoritas iblis langsung tertidur di tenda mereka. Beberapa setan bahkan tidak memiliki kemah. Mereka baru saja tertidur di hutan belantara. Untungnya, ini adalah benteng Tenggara dan bukan jalur gunung penentang naga, atau mungkin hanya cuaca yang merenggut nyawa. Strategi pertempuran Kaisar Dewa Iblis sebenarnya sangat teliti dan efektif. Dia telah memusatkan kekuatan elit terkuatnya di jalur gunung penentang naga, tetapi jumlahnya sedikit. Menggunakan kekuatan mereka yang telah mencapai langkah ke-8 atau lebih tinggi, lingkungan tidak dapat mempengaruhi mereka. Meskipun Long Hao Shen telah menarik kekuatan terkuat dari ras iblis ke sisinya, Kaisar Dewa Iblis juga percaya bahwa dia telah menarik kekuatan manusia langkah ke-9 ke jalur gunung yang menolak naga juga. Dia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan Long Hao Shen waktu untuk mengumpulkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9. Kaisar Dewa Setan benar-benar yakin ini akan terjadi. Begitu mereka kehilangan sebagian besar pembangkit tenaga mereka, bagaimana benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad bisa bertahan melawan dua pasukan tanpa bala bantuan apapun. Bahkan mungkin untuk mengatakan bahwa Samigina tidak salah. Sementara dia bertindak egois, selama dia bisa menembus benteng Tenggara dalam satu pukulan, tidak ada yang penting lagi untuk strategi pertempuran secara keseluruhan. Apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau Dewa Kematian Iblis? Kesalahan terbesar mereka adalah menganggap manusia memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Mereka telah melewatkan kekuatan tersembunyi manusia yang sebenarnya, mereka juga tidak mengerti bahwa pahlawan abadi telah muncul. Dari sudut pandang tertentu, ini bahkan bukan kesalahan. Lagi pula, apakah ada orang yang bisa memprediksi ini? Namun, karena ini, situasinya benar-benar berubah dan keunggulan absolut yang dimiliki iblis mulai menghilang. Manusia dari benteng Tenggara merayakannya saat pasukan iblis beristirahat. Ini seharusnya menjadi malam yang relatif damai bagi kedua belah pihak. Namun, perdamaian itu rusak. Pada waktu tertentu, menara di depan benteng Tenggara menghilang tanpa suara. Setan-setan itu jelas menemukan itu, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Cair pasti telah kembali ke benteng Tenggara untuk beristirahat setelah penyembuhan. Saat malam turun, cahaya bintang dan cahaya bulan menjadi sangat redup, mungkin karena semua pembunuhan sebelumnya. Awan gelap perlahan berkumpul dan hujan turun. Ini benar-benar mulai gerimis. Namun, iblis sangat tahan terhadap faktor lingkungan. Bahkan saat hujan, iblis yang tidur di hutan belantara tidak bangun. Mereka terlalu lelah. Bahkan para dewa iblis semua beristirahat. Pertempuran baru saja berakhir. Meskipun semangat mereka sangat rendah, mereka tidak pernah mengira benteng Tenggara akan mencoba melakukan apapun. Semakin larut malam dan hujan semakin deras. Serigala iblis yang kebetulan sedang tidur di daerah dataran rendah terbangun setelah tersedak oleh hujan. Batuk-batuk, mendaki, serigala iblis besar melirik ke langit dengan mata muram dan mengutuk ke dalam, bahkan langit menentangku, hujan malam ini. Dia melihat sekeliling dan tahu jelas tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan tenda, tetapi dia harus mencoba mencari tempat yang lebih tinggi, mudah-mudahan dengan sejumlah biaya overhead untuk tidur. Pertarungan yang terus berlanjut membuat tubuhnya sakit. Bahkan kakinya mengalami luka yang dalam.
Rasa sakit yang menyengat saat hujan masuk membuat serigala iblis kesal. Tiba-tiba, udara tepat di hadapannya berputar sedikit. Setelah itu, dia merasakan hawa dingin di lehernya, seolah-olah sesuatu yang panas menyembur keluar dari sana. Semua kekuatannya terkuras dari tubuhnya segera. Dengan goyangan, serigala iblis perlahan-lahan jatuh ke tanah di bawah dukungan beberapa kekuatan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia samar-samar melihat sosok hitam melintas. Cair dengan lembut berkedip di udara. Penyembunyian auranya yang terampil membuatnya tampak seperti angin. Dimanapun dia lewat, iblis yang tidur di luar yang masih tidak sadarkan diri akan kehilangan nyawa mereka. Segera, dia mendekati pusat perkemahan iblis. Sekitar selusin pilar dewa iblis berdiri di sana dengan tertib, tetapi mereka bersinar dengan cahaya yang sangat redup sekarang. Pilar dewa iblis Samigina tidak ada di sana. Keempat raja iblis masih berebut siapa yang akan mewarisi posisi dewa kematian iblis. Untuk mencegah siapapun menghalangi, semua iblis yang tersisa berkumpul di sana. Setelah mencapai pusat perkemahan iblis, dia tidak melanjutkan lebih jauh. Sebaliknya, dia berhenti. Dia memeriksa waktu dan menyembunyikan dirinya lagi, diam-diam menunggu sesuatu. 10 menit kemudian, Cair muncul kembali sekali lagi. Sudah waktunya, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke udara. Cahaya putih bersih segera melebar dan tiba-tiba jatuh ke arah selusin tenda terbesar. Itu adalah menara keabadian. Pada saat menara keabadian muncul, pilar dewa iblis pada dasarnya menyala pada saat yang sama. Jelas, mereka telah menemukan keberadaan Cair. Sosok-sosok dengan cepat keluar dari tenda tetapi yang menerimanya adalah menara besar. Segel, Cair memanggil dan padat, cahaya putih segera meletus dari menara keabadian. Cahaya gemerlap segera menyebar, benar-benar menyelimuti semua tenda di sana. Setelah itu, menara keabadian juga tumbuh setinggi 100 meter dan langsung jatuh. Itu benar-benar menelan selusin sosok yang meledak dari tenda sebelum mendarat di tanah. Tenda yang ditempati para dewa iblis dikelilingi oleh pilar dewa iblis. Ketika menara keabadian muncul, itu telah menyelinap di antara pilar dewa iblis, sehingga segera ditemukan oleh para dewa iblis. Namun, para dewa iblis tidak pernah mengira menara keabadian tidak akan menyerang mereka, tetapi malah menyelimuti mereka. Ini adalah penggunaan lain dari menara keabadian, penindasan. Ledakan, 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 suara gemuruh terdengar dari menara. Jelas, para dewa iblis meluncurkan serangan ganas bersama-sama dalam upaya untuk keluar dari menara. Namun, ini adalah alat surgawi, yang membuatnya sangat sulit. Ditambah dengan bagaimana kekuatan pemurnian menekan elemen kegelapan yang digunakan iblis sampai batas tertentu dan bahwa hubungan mereka dengan pilar dewa iblis mereka telah terputus. Itu akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk keluar. Cair melayang perlahan dan mendarat di puncak menara keabadian. Memegang sabit dewa kematian di tangan kanannya, dia menghasilkan serangkaian tebasan putih di udara. Pada saat yang sama, dia hanya duduk di atas menara, menggabungkan domain pemurnian ke menara keabadian. Cahaya putih adalah sinyal yang mewakili 15 menit. Menara keabadian bisa menekan para dewa iblis selama 15 menit. Saat menara keabadian bersinar dengan cahaya pemurnian, sosok-sosok menyala di berbagai tempat di seluruh perkemahan iblis. Kuil prajurit memiliki total 21 kekuatan langkah 9. Dikombinasikan dengan 12 pahlawan abadi, mereka semua muncul di seberang kam iblis dan merobek gulungan di tangan mereka, melemparkannya ke perkemahan di bawah. Pada saat sebelumnya, kam iblis sangat damai, tetapi sesaat kemudian, itu menjadi tertutup dalam berbagai warna. Gugusan cahaya mendatangkan malapetaka di udara dengan sihir unsur, menghabisi nyawa para iblis. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, jadi iblis-iblis itu sama sekali tidak siap. Gulungan sihir yang telah digunakan setidaknya berada di langkah ketujuh dan mencakup jangkauan yang luas. Pada saat itu, kam iblis segera jatuh ke dalam kekacauan saat sihir yang menakutkan meletus dan melonjak dengan cahaya yang indah. Setan-setan itu terlalu lelah. Bahkan ketika mereka diserang seperti ini, banyak iblis yang enggan untuk bangun. Hanya ketika mereka tahu bahwa mereka diselimuti sihir dan menderita penderitaan yang hebat, mereka terbangun dari tidur mereka. Strategi pertempuran telah diputuskan setelah berdiskusi dengan Long Hao Shen dan anggota Serikat Pekerja di Dragon Resisting Mountain Pass.
Gulungan yang digunakan pembangkit tenaga listrik jelas telah terakumulasi selama beberapa ribu tahun dan telah digunakan dengan sempurna. Bahkan ketika mereka melindungi benteng Tenggara, Qiu Yonghao enggan menggunakannya. Akhirnya, mereka bisa melepaskan kekuatan terbesar mereka dalam menghancurkan kamp musuh. Rencana Long Hao Shen dapat digambarkan sebagai konsekuensial. Siapa yang mengira benteng Tenggara masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melancarkan serangan balik setelah pertempuran yang begitu sulit? Secara khusus, 12 pahlawan abadi semuanya adalah kekuatan pemilik domain. Setelah menggunakan gulungan, mereka segera menjadi pembantaian. Kecakapan pertempuran dari pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 berjalan tanpa berkata. Tanpa lawan di level yang sama dengan mereka, itu pada dasarnya adalah pembantaian sepihak. Secara khusus, 3 penyihir langkah ke-9 semuanya mengucapkan mantra terlarang masing-masing setelah menggunakan gulungan. Pada saat itu, kamp iblis telah menjadi gunung mayat. Komponen paling penting dari pertempuran ini adalah Cair. Dia dengan paksa menyegel para dewa iblis. Jika tidak, kerugian yang akan diderita iblis pasti akan diminimalkan jika mereka segera bereaksi dan menggunakan kekuatan pilar dewa iblis mereka. Faktanya, bahkan mungkin sulit bagi pembangkit tenaga listrik di benteng Tenggara ini untuk mundur. Aspek positif lainnya adalah bahwa iblis tidak hadir di kamp. Meskipun kekuatan utama mereka telah dimusnahkan, Vian yang tersisa masih merupakan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-6 atau lebih tinggi. Digabungkan dengan 4 Raja Iblis, jika mereka tetap berada di kamp, mereka bisa menangkis serangan diam-diam manusia secara efektif. Namun, mereka terlalu sibuk memperebutkan siapa yang akan mewarisi pilar Dewa Iblis. Kepentingan yang saling bertentangan dari iblis memaksimalkan efek serangan diam-diam manusia. Tentu saja para iblis melihat apa yang terjadi di sini, tetapi pada saat ini, apakah salah satu dari 4 bawahan Raja Iblis bersedia menyerah pada pilar Dewa Iblis? Tentu saja mereka menutup mata untuk itu dan melanjutkan pertempuran mereka. Pulsa ajaib dari Menara Keabadian tumbuh semakin kuat. Cair belum pulih sebelumnya dan dia merasa semakin sulit untuk bertahan lebih lama. Namun, dia tahu bahwa setiap detik lebih lama, kerugian yang diderita iblis akan bertambah besar. Cair menjadi semakin akrab dengan penggunaan domain pemurnian. Dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan pemurnian di medan perang. Setan mati dalam jumlah besar dan aura kematian yang luar biasa jelas akan muncul. Di bawah domain pemurnian, aura kematian secara bertahap akan menjadi bagian dari kekuatan pemurnian. Cair mengandalkan dorongan mereka untuk mempertahankan segel, atau dia mungkin tidak akan bertahan selama 1 menit. Bagaimanapun, ini adalah serangan simultan dari lebih dari 10 dewa iblis. Lebih dari 39 pembangkit tenaga listrik langkah melakukan semua yang mereka bisa untuk membantai setan. Beberapa dari mereka bahkan baru saja menghancurkan perbekalan para iblis, membuat mereka semakin terpuruk meski sudah kekurangan sumber daya.